Hah? Semua manusia punya keinginan nggak? Punya. Pertanyaan kedua, dan setiap manusia ketika punya keinginan, pasti ingin diwujudkan nggak? Nah, sekarang pertanyaan saya, keinginan kita bisa terwujud itu karena kemampuan ikhtiar kita atau karena pertolongan Allah? Jadi kalau Allah nggak nolong, terwujud nggak? Berarti supaya Allah menolong, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Nah, yang kemarin itu nyambung ya? Coba dibaca lagi Al-Baqarah 45. Jadi keinginan kita akan terwujud kalau ditolong Allah ya. Baik. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Terus? Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berarti sholat itu hanya menggugurkan kewajiban atau sebagai penolong? Benar. Berarti kalau ibu sholatnya benar, harusnya ditolong nggak? Kalau belum ditolong-tolong? Sholat penolong tuh seperti apa tadi? Ibu pas sholat selama ini fokus atau jalan-jalan pikirannya? Dan padahal sholat yang benar itu kira-kira penolong atau hanya menggugurkan kewajiban? Nah, berarti Bapak Ibu harus belajar gimana caranya agar pas sholat itu pikirannya tidak jalan-jalan kan? Kira-kira sholat khusyuk itu mudah atau sulit? Nggak apa-apa. Sholat khusyuk itu menurut Ibu mudah atau sulit? Sulit atau mudah? Mudah kalau tahu sulit kalau nggak tahu. Nah, berarti saya harus ngajarin apa nih? Caranya. Nanti Ibu praktek ya. Ibu praktek, saya ajarkan. Nanti jalan-jalan atau enggak, kan gitu aja ya. Baik, sekarang. Sholat yang benar itu jasmani dan ruhani atau jasmani dan pikiran? Sholat yang benar jasmani dan ruhani atau jasmani dan pikiran? Ruhani. Ibu selama ini sholat jasmani dan ruhani atau jasmani dan pikiran? Oh. Iya. Dua-duanya. Nah, enggak. Yang benar itu jasmani dan ruhani atau jasmani dan pikiran? Kenapa harus jasmani dan ruhani? Karena nanti yang bertanggung jawab, yang ditanya itu ruhnya, Bu. Makanya sholatnya harus menggunakan jasmani dan ruh. Ruh itu di mana? Di mana? Hati mana? Ya udah. Ibu ngomong itu sebenarnya ngomong siapa? Ruh. Oke, berarti tugas ruh di dalam sholat apa nanti? Tugas ruh nanti di dalam sholat. Sholat itu terdiri dari gerakan dan ucapan. Berarti tugas ruh apa tadi? Mengucapkan. Tugas jasmani? Gerakan. Sekarang ruh mau mengucapkan bacaan. Dia nyuruh siapa? Nyuruh mulut. Ya? Baik. 17 ayat 110. Nanti Ibu praktekkan langsung. Benar nggak? Nggak jalan-jalan kalau ruhannya sholat. Saya ulang dulu sholatnya biar nanti Ibu di Mekah praktek sholat. Kalau nggak di sini juga bisa langsung. Nanti benar nggak sholatnya nggak jalan-jalan ya? Kita aja ya. Ya. Katakanlah Muhammad. Surah Allah atau surah Ar-Rahman. Terus? Dengan nama yang mana saja kamu dapat. Karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik. Terus? Oke. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat. Janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholatmu. Dan janganlah pula merendahkan. Tapi jangan juga terlalu pelan. Terus? Dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Berarti sholat itu harus bersuara atau boleh dalam hati, Bu? Harus bersuara ya. Berarti nanti ruh lewat mulut didengarkan di. Berarti telinga fungsinya apa? Oke, jangan dulu mikirin artinya ya. Yang penting telinga Ibu mendengarkan bacaan masing-masing ya. Ngerti ini? Baik, terakhir matanya boleh merem nggak? Kenapa? Kenapa harus melek? Orang tidur itu sadar atau tidak? Nah, sekarang kalau merem, tidur atau enggak? Makanya mata harus melihat. Oke, perhatikan. Berarti ruh saya menyampaikan lewat mulut, telinga saya akan fokus mendengarkan bacaan saya. Ya, telinga saya akan mendengarkan bacaan saya. Tapi tolong tumaninah ya Bapak Ibu ya. Kenapa harus tumaninah? 20 ayat 132. Jadi semua ada ayatnya ya. Kenapa harus tumaninah nanti dipraktekan. 132. Surat Toha ayat 132. Apa kata Allah? Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat. Perhatikan komanya.
Terus sabar dalam mengerjakannya. dan sabar dalam mengerjakannya. Ibu kalau sholat tuh sabar atau tergesa-gesa? Oke, sekarang kita buktikan semua ya. Ini perhatikan, kita langsung praktek ya. Nanti saya tanya ya, ibu jalan-jalan nggak pikirannya kalau saya udah ajarkan ya. Jadi ruh menyampaikan lewat mulut, telinga ibu tolong fokus mendengarkan bacaan, tapi sabar dalam menyampaikan ya. Berarti Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Jadi telinganya fokus mendengarkan, bisa ya. Matanya melihat tempat sujud. Baik, satu ayat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ibu telinganya fokus mendengarkan. Ya, jangan mikirin dua artinya. Pokoknya telinganya fokus mendengarkan ya. Siap. 1, 2, 3. Silakan fokus telinganya mendengarkan. Silakan. Jalan-jalan nggak? Nah, tuh bisa kan? Oke, yang kedua. Alhamdulillah. Hirobil. Dengarkan ya telinganya siap. 1, 2, 3. Silakan. Ayo, jalan-jalan nggak? Tuh, kan bener kan? Oke, sekarang coba baca Al-Fatihah full, Al-Fatihah ya. Tapi sama Bu, Ibu dengarkan telinganya. Pokoknya Ibu fokusnya telinganya ya, fokusnya telinga mendengarkan bacaan. Al-Fatihah ya, silakan. Tenang, fokus mendengarkan bacaan masing-masing. Siap ya? 7 ayat ya. 1, 2, 3. Silahkan baca Al-Fatihah, telinganya fokus, dengarkan pelan-pelan. Silakan. Hah? Iya, nggak apa-apa. Nanti saya kasih tahu. Ayo, nangis ya? Nggak apa-apa nangis. Nanti saya kasih tahu kenapa nangis. Tahu caranya? Ini saya jelaskan. Ini dibuktikan. Kenapa ibu jadi nangis? Karena ruh ibu baru sholat. Sekarang saya mau nanya, berapa tahun ruh ibu nggak sholat? Karena selama ini ibu sholatnya jasmani dan pikiran, bukan jasmani dan ruhani. Makanya ibu jadi nangis. Karena selama ini ruh ibu ingin sholat, tapi ibu nggak pernah bisa sholat ruhnya. Bisa praktek itu Bu? Nah, jadi sholat yang jadi penolong itu apa? Jasmani dan ruhani. Nah, sadar ini kajiannya begini? Kan sesuai janji saya kan? Saya mau ngajarin praktek sholat khusyuk. Tadi jalan-jalan nggak pikirannya? Kalau Bapak Ibu sholatnya dengan jasmani dan ruhani, 1, lupa rokat insya Allah nggak akan ada. Yang kedua, lupa bacaan pun nggak akan ada. Yang ketiga, ibu setelah sholat biasanya tolak ukurnya jadi tenang. Saya janji kan ngajarin caranya. Jadi begitu caranya. Jadi tadi caranya gimana fokusnya? Telinga, fokus mendengarkan bacaan. Itu sementara itu dulu. Biar ibu bisa fokus dulu. Nah, ada pertanyaan? Kok melamun? Loh, kaget ya bisa fokus ya? Loh kan mudah seperti itu. Ternyata sholat khusyuk itu mudah atau sulit? Mudah kalau tahu caranya. Dan alat yang dipakai harusnya benar. Selama ini orang biasanya sholatnya jasmani dan pikiran. Harusnya jasmani dan, makanya dari pikiran digeser ke telinga. Gitu loh Bapak Ibu. Bisa fokus? Ya sudah, kalau gitu kajiannya begitu aja. Kok udah selesai. Nah, kalau sholat berjamaah gimana? Kalau sholat sendiri tadi sumber suara dari mana? Dari ruh kan? Ruh menyampaikan lewat mulut, didengarkan di telinga. Kalau sholat berjamaah, maghrib, isya, subuh, sumber suara dari mana? Berarti kita cukup dengarkan imam, ikuti saja. Ya begitu ya, ini saya sederhanakan saja. Kalau zuhur kan masing-masing. Hah? Makanya tadi saya ulang, telinga fokusnya apa? Dengerin bacaan imam. Pasti tidak jalan-jalan. Dengerin bacaan imam. Loh kalau ibu berjamaah nggak ngedengerin imam, terus mau ngedengerin siapa? Nggak, nanti pokoknya dengerin. Nanti kita ya, dengerin, ikuti aja, nanti ruhnya ikut. Pokoknya sekarang tugas Bapak Ibu biar ruhnya aktif, biar ruhnya sholat. Ya, bisa ya, mudah ya kayak gitu ya. Oke, tadi penolong itu apa tadi? Al-Baqarah 45, coba sekali lagi.
Ini biar Bapak Ibu langsung dapat materinya. Nanti di Mekah kita ngaji lagi. Al-Baqarah 45, 40 gitu. Tadi kan? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Apa cara syarat ditolong apa? Sabar dan sholat. Sholatnya tadi udah begitu ya? Berarti tinggal apa? Sabar. Sabar itu sulit atau mudah? Iya, kalau udah tahu caranya. Kalau belum? Nah, ibu selama ini disuruh sabar atau diajarkan caranya sabar? Harus diajarin caranya ya. Gimana caranya? Enggak, kalau ingin sabar itu, berarti harus dapat kejadian enak atau tidak enak? Nah, tadi ada nggak kejadian tidak enak kemarin? Berarti itu tuh masalah atau buat latihan sabar? Iya.